Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi yang berjudul Artificial Neural Network atau ANN. Next. Apa itu ANN? Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan JST adalah metode komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. ANN terdiri dari banyak neuron atau node yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengenali pola, melakukan prediksi, serta menyelesaikan masalah kompleks. Next. Sejarah singkat ANN. Perkembangan ANN melalui berbagai penemuan dan algoritma penting yang membentuk fondasi hingga teknologi modern saat ini. Dari tahun 1943, yaitu oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts, memperkenalkan model neuron buatan pertama. Kemudian di tahun 1958 oleh Frank Rosenblatt mengembangkan perseptron, algoritma pertama yang dapat belajar. Kemudian di 1986 backpropagation algorithm algoritma backpropagation dipopulerkan oleh Rumelhart, Hinton, dan Williams. Kemudian di tahun 1990-an, perkembangan dan peningkatan data, ketersediaan data besar, dan komputasi yang lebih kuat mendorong kemajuan ANN secara signifikan. Kemudian yang terakhir di tahun 2010 hingga sekarang, deep learning era. Muncul deep neural network membawa ANN ke berbagai aplikasi modern. Next. Inspirasi dari neuron biologis. ANN terinspirasi dari cara kerja neuron biologis dalam otak manusia. Neuron menerima sinyal dari neuron lain, memproses, lalu mengirimkan sinyal ke neuron berikutnya. Faktanya, otak manusia terdiri dari miliaran neuron yang bekerja secara paralel dan membentuk jaringan kompleks, seperti badan sel atau soma, dendrit, akson, dan sinapsis. Konsep inilah yang menjadi dasar utama dalam pembentukan model Artificial Neural Network atau ANN. Next. Arsitektur ANN. ANN tersusun dari beberapa lapisan neuron yang bekerja secara berurutan untuk memproses data dari input hingga menghasilkan output. Struktur dasar ANN terdiri dari input layer untuk menerima data masukan dari luar jaringan, hidden layer memproses data menggunakan bobot atau weight, bias, dan fungsi aktivasi. Kemudian output layer menghasilkan output atau prediksi dari proses pengolahan data. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Next. Selanjutnya di sini ada cara kerja neuron. Tiap neuron menerima beberapa input, mengalihkan dengan bobot, menambahkan bias, lalu menghasilkan output melalui fungsi aktivasi. Yang pertama ada input X, data masukan yang diterima neuron. Yang kedua ada Y, bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap neuron. Yang ketiga ada bias, nilai tambahan untuk menggeser hasil penjumlahan. Yang keempat ada fungsi aktivasi. Bisa dilihat ada gambarnya. Contoh sederhananya yaitu misalnya X1 itu sama dengan 2, X2 itu sama dengan 3, W1 itu sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,8. Biasnya itu 1. Maka Z2 dikali 0,5 ditambah 3 dikali 0,8 ditambah 1, hasilnya adalah 4,4. Jadi nilai 4,4 kemudian diproses oleh fungsi aktivasi sehingga menghasilkan output neuron. Selanjutnya di sini ada forward propagation. Forward propagation adalah proses menghitung output
Dari input dari input yang diberikan mengalirkan informasi maju melalui setiap neuron hingga menghasilkan prediksi. Yaitu ada inti prosesnya input proses lapis demi lapis menggunakan bobot, bias, dan fungsi aktivasi hingga menghasilkan output. Dengan tujuan menghasilkan prediksi atau output dari input yang diberikan. Bisa dilihat ada alur forward propagation-nya. Di sini ada input dimasukkan ke dalam jaringan. Kemudian yang kedua ada setiap neuron menghitung penjumlahan berbobot. Yang ketiga hasil melewati fungsi aktivasi. Yang keempat adalah output akhir dihasilkan sebagai prediksi. Selanjutnya ada back propagation. Back propagation adalah proses menghitung error dari output kembali ke arah input untuk memperbarui bobot dan bias agar jaringan dapat belajar dari kesalahan. Tujuan dari back propagation yaitu satu, hitung error, yaitu untuk menghitung selisih antara output prediksi dengan target menggunakan fungsi loss. Yang kedua ada propagate error. Error dihitung mundur dari output layer ke input layer menggunakan aturan rantai. Yang ketiga ada update bobot dan bias. Bobot dan bias diperbarui untuk meminimalkan error sehingga modul menjadi lebih kuat. Jadi intinya inti prosesnya error dari output dihitung mundur ke setiap neuron menggunakan gradient. Kemudian bobot dan bias diperbarui menggunakan algoritma optimasi. Di sini selanjutnya ada fungsi aktivasi pada ANN. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan apakah sebuah neuron akan aktif atau tidak, serta memberikan sifat non-linear pada model ANN. Tujuan fungsi aktivasi yaitu yang pertama ada menambah non-linearitas, memungkinkan ANN memodelkan pola kompleks dari data dunia nyata. Yang kedua ada menentukan aktivasi neuron, yaitu untuk menentukan seberapa besar neuron akan merespon input yang diterima. Yang ketiga ada mempengaruhi performa model. Pemilihan fungsi aktivasi yang tepat dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi model. Di sini ada jenis fungsi aktivasi yang umum yang digunakan, seperti gambar yang dapat dilihat. Selanjutnya oleh Arman. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya berikut ini adalah implementasi ANN. Artificial Neural Network atau ANN telah diterapkan di berbagai bidang untuk menyelesaikan masalah kompleks dan membuat prediksinya sangat akurat. Contoh yang pertama itu ada pada healthcare terkait dengan diagnosis penyakit. ANN sendiri ini digunakan untuk menganalisis data medis seperti citra, gejala, dan riwayat pasien untuk membantu. Selanjutnya di sini ada autonomous vehicle. Di sini ANN digunakan dalam pengenalan objek, deteksi jalur, dan pengambilan keputusan secara real time pada kendaraan tanpa pengemudi, seperti smart car contohnya diimplementasi pada mobil-mobil hybrid yang baru rilis. Selanjutnya ada smart manufacturing. Contohnya pada bidang keilmuan quality inspection, predictive maintenance, selanjutnya defect detection. ANN ini membantu mendeteksi cacat produk, memprediksi kerusakan mesin, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Selanjutnya pada yang keempat ada chatbot dan NLP atau Natural Language Processing. ANN sendiri ini digunakan untuk memahami bahasa manusia, menjawab pertanyaan, menerjemahkan teks, dan menganalisis sentimen. Selanjutnya ada Computer Vision Face Recognition OCR. ANN ini mampu mengenali wajah, membaca teks dari gambar, dan mengklasifikasikan objek dalam gambar atau bukti. Selanjutnya ada Fraud Detection and Finance. ANN digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, analisis risiko kredit, dan prediksi pergerakan pasar keuangan. Inti implementasinya adalah ANN mampu belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan keputusan cerdas di berbagai industri dan kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ANN. Seperti teknologi lainnya, Artificial Neural Network atau ANN memiliki kelebihan yang menjadi kekuatan utama, serta kekurangan yang perlu diperhatikan juga dalam proses.
Kesimpulan, Artificial Neural Network atau ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerjanya otak manusia dan mampu menyelesaikan masalah kompleks dengan akurasi yang sangat tinggi. Yang pertama adalah ANN meniru cara kerja otak manusia. Terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan belajar dari data untuk mengenali pola serta membuat prediksi seperti prinsip dasar otak manusia. Selanjutnya diproses melalui lapisan. Informasi ini bergerak dari input layer diproses di hidden layer lalu menghasilkan output dengan pembelajaran menggunakan break atau regression. Selanjutnya 3. Belajar dari data. ANN meningkatkan akurasi dengan menyesuaikan bobot dan bias berdasarkan neuron menggunakan algoritma seperti gradient descent. Selanjutnya banyak penerapan di dunia nyata. Digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, otomotif, manufaktur, keuangan, dan bidang-bidang lain. Selanjutnya potensi dan perkembangan yang besar. Teknologi ANN ini terus berkembang dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di masa depan. ANN ini bukan hanya tentang algoritma tetapi tentang bagaimana kita memahami data, belajar dari kesalahan, dan menciptakan solusi cerdas untuk masa depan yang lebih baik. Next. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Artificial intelligence is not about replacing humans. It's about empowering them. AI for human progress. See you in the next session. Thank you. Oke, Din. Udah, Mas. Itu pas kelebihan kekurangan nggak dibaca nggak sih, kepotong? Iya, suaranya hilang. Ya udahlah, bagian lah. Serius hilang. Hilang itu guys, aja. Masa? Ya udah, nggak apa-apa. Suara gue Udah, hilang. nggak apa-apa. Enggak, pas